sama dengan MBG dan KDMP. Mbok yau tata kelola ini dibenerin secara baik. Serahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka sudah mempunyai pengalaman mengelola pendidikan Indonesia selama Indonesia ada. Kalau kurang sempurna, disempurnakan kementerian itu, bukan diambil alih oleh kementerian lain. Itu kritik saya pada kesempatan ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, kemarin saya sudah membahas MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Dan hari ini saya akan membahas program prioritas Presiden Prabowo yang ketiga, yaitu Sekolah Rakyat. Ada 3 program prioritas Presiden yang dijalankan tahun 2024 sampai sekarang. Program makan bergizi gratis, program pembangunan koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. MBG, Kopdes Merah Putih sudah kita bahas, penuh dengan keanehan, menabrak semua aturan, dan akhirnya tata kelolanya terbukti amburadul karena dikorupsi habis-habisan oleh pimpinan BGN. Konon per hari korupsinya mencapai 1 miliar. Hitung aja sendiri, sudah 1,5 tahun berjalan. Berapa uang negara, uang rakyat, uang kita yang dirampok, yang dimaling oleh pengurus BGN yang mengelola program prioritas Presiden ini. Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih juga menurut saya akan menjadi bom waktu karena didesain tanpa perencanaan, tanpa piloting, dan tanpa kajian yang memadai. Tidak ada payung hukum yang memadai, dibangun asal saja. Akhirnya terbukti banyak Koperasi Desa Merah Putih yang dibangun asal bangun. Di Boyolali ada yang berhadap-hadapan, dibatasi jalan. Saya tidak tahu apa maksudnya. Ada yang di tengah hutan, di tengah sawah, ada di lapangan sepak bola, ada yang di lapangan badminton, ada yang menghadap ke tepi jurang, ada yang menghadap kuburan. Karena apa? Dibangun asal bangun, tidak membuat perencanaan bisnis yang memadai. Alih-alih tenaganya dididik secara manajerial yang semestinya, justru alokasi dana dan waktunya habis untuk pelatihan militer manajer Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih. Mereka didik secara militer, diajari baris berbaris, yel-yel dan sebagainya. Tidak ada sangkut pautnya dengan bagaimana mengelola bisnis secara akuntabel, profesional, pelayanan yang baik, kemudian tata kelola yang baik. Dan itu semua membutuhkan lokasi yang strategis kalau ingin bersaing dengan minimarket yang ada sekarang. Jangan dipaksakan ada, lalu minimarket itu dipaksa dibunuh. Ini tidak fair, tidak sehat. Apalagi ada desa-desus pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih itu dilakukan penuh dengan tanda tanya. Katanya dananya 1,6 miliar, tapi yang masuk itu hanya separuhnya. Ini masih dugaan-dugaan yang harus dibuktikan, dan menurut saya semua ini akan menimbulkan bom waktu di kemudian hari. 2 topik ini sudah saya bahas. Sekarang kita bicara sekolah rakyat. Saat ini pemerintah
minimal per hari ini sudah membangun 166 sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 34 provinsi katanya. 164 dibangun dengan APBN dan 2 sekolah rakyat dibangun melalui APBD. Pertanyaannya, sekolah rakyat itu untuk apa? Sekolah rakyat katanya merupakan inovasi atau terobosan pendidikan di Indonesia. Di atas kertas hebat sekali. Anak-anak yang tidak mampu itu disekolahkan dengan sistem boarding school, dengan sekolah yang mewah dan sebagainya. Makanya dibangun sekolah yang bagus, direkrut guru-guru baru, kemudian kurikulum yang dibuat menjadi kurikulum yang hebat. Pertanyaan mendasar, apakah pembangunan sekolah rakyat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Pendirian sekolah rakyat, meskipun itu manis di atas kertas, mulia tujuannya, tapi dilakukan dengan menabrak undang-undang. Undang-undang ditabrak semua dulu. Perekrutan guru juga menabrak undang-undang ASN. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah selalu berbuat seperti itu? Tabrak dulu aturannya, langgar dulu aturannya, baru sekarang ada niat Komisi 10 dan pemerintah untuk memperbaiki, merevisi Undang-Undang Pendidikan Nasional. Konon sekolah rakyat akan dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional kita. Mengapa baru sekarang pada saat sudah dibangun 166 gedung sekolah rakyat dan sudah berjalan? Ini yang membuat kita prihatin gitu. Dan lagi yang membuat kita perlu merenung dan sedih itu. Mengapa pemerintah membangun sekolah rakyat justru diletakkan di bawah pengelolaan Kementerian Sosial? Dulu awalnya alasannya adalah sekolah rakyat ini untuk memanfaatkan gedung-gedung Kemensos yang tidak terpakai. Kenyataannya jauh daripada itu. Semua gedung sekolah rakyat dibangun baru. Yang membangun adalah Kementerian PU. Dananya yang dialokasikan 24,6 triliun. Dana rakyat, dana APBN, dana kita semua. Apakah hasilnya baik? Belum tentu. Kurikulumnya belum teruji. Guru-gurunya statusnya juga menimbulkan diskriminasi, konon digaji lebih tinggi daripada guru biasa. Pertanyaan kita sederhana saja. Mengapa kalau ingin memajukan pendidikan di Indonesia, dana yang 24,6 triliun itu tidak digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur sekolah dasar yang ada? Anak-anak kurang mampu di daerah manapun, di daerah 3T, di semua provinsi yang ada, digabung di sekolah biasa, sekolah SD negeri yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu jauh lebih baik, tidak menabrak undang-undang. Kalau dalam suatu desa atau sekolah itu kapasitasnya kurang, dana itu digunakan untuk menambah kapasitas kelasnya supaya anak-anak yang tidak mampu disekolahkan. Jauh lebih irit, kurikulumnya sama, tidak ada diskriminasi, sekolah negeri berantakan, tidak tertangani, tidak diperbaiki, sekolah rakyat yang katanya dicap sekolah untuk anak tidak mampu diberikan seragam, sepatu yang konon pengadaannya juga perlu kita pertanyakan, boarding school, dikasih makan 3 kali dan sebagainya. Ini diskriminasi menurut saya. Dan lagi dikelola oleh Kementerian Sosial. Saya tidak tahu nanti bagaimana nilai ijazahnya, bagaimana nanti standing ijazah itu berlaku atau tidak.
karena tidak ada undang-undang yang memayunginya. Sekarang baru tergerak Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mau direvisi. Tabrak dulu aturannya, langgar dulu aturannya, baru aturannya diganti. Ini sistem pengelolaan negara yang tidak sehat. Belum lagi ada yang namanya sekolah Garuda. Luar biasa, hebat. Untuk membangun sekolah menengah yang kejuruan, yang teknologi tinggi. Idenya baik. Pertanyaannya lagi, mengapa sekolah Garuda ini tetap melanggar aturan? Kenapa? Di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Mengapa sekolah Garuda itu tidak di bawah Kementerian Dasar dan Menengah? Menurut sependek pengetahuan saya yang saya tahu, dan itu pasti benar, bahwa TK, SD, SMP, SMA itu di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selalu membuat inovasi, tapi selalu dengan cara yang salah, menabrak aturan. Sekolah Garuda belum terlalu kelihatan hasilnya. Sekolah rakyat ini sudah diberikan seragam segala macam, ada duta sekolah rakyat. Siapa nama duta sekolah rakyat? Teddy Indrawijaya. Apa kaitannya sekretaris kabinet dengan duta sekolah rakyat? Hanya mereka yang tahu. Sahabat Indonesia, yang ingin saya kritisi adalah bukan idenya. Idenya bagus. Setuju saya bagaimana semua anak, baik anak tidak mampu maupun anak mampu, harus wajib bersekolah. Kita sudah mempunyai undang-undang wajib belajar 9 tahun. Artinya SD SMP harusnya sudah gratis. Bahkan kalau perlu wajib belajar 12 tahun sampai SMA. Itu saja diberdayakan, ditingkatkan, gurunya gajinya ditambah, guru honorer diangkat jadi guru resmi, fasilitas sekolah ditambah, kurikulumnya diperbaiki. Saya kira jauh lebih elok. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ini sekolah rakyat dibuat dengan niat yang baik, tapi caranya salah. Menabrak undang-undang, menabrak semua aturan, kemudian baru sekarang diperbaiki. Dan menguras APBN juga. Dan ada diskriminasi juga. Dan stigma sekolah orang miskin ini kan tidak sehat buat murid-murid juga. Saya lebih menghargai zaman Orde Baru ada SD Impres. Itu sekolah dibangun zaman Pak Harto, dibangun SD Impres, dan sampai sekarang masih ada. Itu saja diperbaiki. Toh kalau kita jujur, kita taat terhadap undang-undang, 20% dari APBN dan APBD itu harus dialokasikan untuk pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah. Lah ini diambil juga untuk MBG, diambil juga untuk sekolah rakyat. Jadi menurut saya payung hukum, payung yang menangani sekolah di Indonesia itu harusnya hanya satu, yaitu Kementerian Dasar dan Menengah. Untuk SD, SMP, SMA. Jangan ada lagi Kementerian Sosial. Nggak ada relevansinya, tidak ada pembenaran yang bisa kita mengerti, maklumi kalau Kementerian Sosial harus mengurus sekolah. Jadi ini yang ingin saya kritisi dari pemerintah. Bukan saya mengkritisi ide dasarnya tentang bagaimana memberikan fasilitas pendidikan kepada seluruh anak di Indonesia, itu bagus, saya setuju, tapi caranya yang saya kritisi. Buat apa ada sekolah rakyat dengan dana yang begitu besar, fasilitas yang begitu mewah, di sisi lain masih banyak sekolah-sekolah konvensional, sekolah negeri
yang fasilitasnya sangat memprihatinkan, yang guru-gurunya juga masih gajinya masih kecil, banyak guru honorer yang digaji ala kadarnya. Seharusnya semua itu digabungkan dalam bagaimana memberdayakan, meningkatkan kapasitas sekolah yang ada, meningkatkan gaji guru, mengangkat guru honorer, kapasitas sekolah kalau perlu kelasnya ditambah agar murid-murid yang tidak mampu bisa sekolah secara gratis. Karena kenyataannya menurut amanat konstitusi SD SMP itu gratis. Harusnya menurut keputusan konstitusi bukan hanya SD negeri, SD SMP swasta pun harusnya gratis. Itu menurut keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi sampai sekarang kan belum dijalankan. Jadi sahabat Indonesia, ini kritik saya ke depan agar pemerintah mulai taat terhadap aturan yang ada. Kalau ingin memperbaiki keadaan, rapikan dulu aturannya, baru dibangun. Jangan seperti sekolah rakyat. Sudah 166 sekolah rakyat dibangun, aturannya belum ada. Dan pendidikan itu tetap di bawah Kementerian Pendidikan, bukan di bawah Kementerian Sosial. Gurunya pun sama, status gurunya siapa yang bertanggung jawab terhadap guru dan kurikulum di sekolah rakyat. Kalau itu di bawah pengelolaan Kementerian Sosial. Saya agak protes sedikit nih, karena konon advisor atau otak dibalik desain sekolah rakyat ini adalah Profesor Dr. Muhammad Nuh. Harusnya beliau yang mantan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kebudayaan ini tahu persis undang-undangnya. Ini yang kami sesalkan, mengapa Pak Nuh tidak memberikan masukan pada pemerintah agar lebih baik semua itu di bawah satu kementerian saja. Tidak acak kadut seperti sekarang. Kualitasnya belum tentu. Pertanyaan saya, apakah ini bisa long lasting seterusnya, bertahan lama? Kalau nanti ganti presiden, bukan Pak Prabowo lagi, apa jaminannya sekolah rakyat, sekolah Garuda, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih akan tetap dilanjutkan? Apa jaminannya? Di sisi lain selama 5 tahun ini atau mungkin nanti 10 tahun, uang rakyat sudah terlanjur dikuras habis untuk program-program yang ada kemungkinan bisa dievaluasi oleh pengganti Presiden Prabowo Subianto. Ini mohon dimengerti bahwa kami tidak mengkritisi programnya tapi tata kelolanya. Ya. Sama dengan MBG dan KDMP. Mbok yau tata kelola ini dibenerin secara baik. Serahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka sudah mempunyai pengalaman mengelola pendidikan Indonesia selama Indonesia ada. Kalau kurang sempurna, disempurnakan kementerian itu, bukan diambil alih oleh kementerian lain. Itu kritik saya pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.